Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang kitab Syama'ilul Muhammadiyah, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-42. Bab yang ke-42, yaitu babu salatit tatawwu'i fil baiti, yaitu bab yang menjelaskan tentang salat at-tatawwu', salat sunnah di dalam rumah, salat sunnah di dalam rumah. Nah, sebelum kita masuk kepada hadisnya, terlebih dahulu perlu kita ketahui beberapa hal tentang salat sunnah di rumah. Hukum asalnya salat sunnah itu pada dasarnya di dalam rumah. Ini hukum asalnya. Jadi hukum asalnya salat sunnah itu diperintahkan untuk dilaksanakan di dalam rumah. Sampai ada dalil yang menganjurkan, yang memerintahkan salat sunnah tersebut untuk dilakukan di masjid ataupun di lapangan. Saya ulang. Hukum asal salat sunnah itu dilaksanakan di dalam rumah, kecuali ada dalil yang menjelaskan secara khusus dianjurkannya atau diperintahkannya salat sunnah tersebut untuk dilaksanakan di dalam masjid ataupun di lapangan. Contoh salat sunnah yang diperintahkan di masjid atau di lapangan: salat khusuf wal khusuf, gerhana matahari maupun bulan. Ini salat sunnah yang memang perintahnya pada asalnya memang diperintahkan untuk di masjid ataupun di lapangan, salat gerhana. Kemudian contoh yang lain, salat istisqa, salat meminta hujan. Ini juga perintahnya untuk dilaksanakan di masjid ataupun di lapangan. Atau contoh yang lain, salatut tarawih atau salatut tarwih, salat tarwih yang dilaksanakan pada malam-malam bulan Ramadan. Lebih afdal untuk kita lakukan ketika kita salat di masjid, bukan di rumah. Ini salat tarwih. Dan juga salat Id, baik itu adha maupun fitri, dan salat-salat yang lainnya. Maka kapan ada hadis yang menunjukkan bahwasanya salat sunnah tersebut lebih afdal dilakukan untuk di masjid ataupun di lapangan, maka pada waktu itu pahala salat sunnah untuk kita lakukan di masjid ataupun di lapangan jauh lebih besar daripada di rumah. Meskipun hukum asal daripada salat sunnah itu kita laksanakan di dalam rumah. Ini satu. Kemudian kita katakan tadi bahwasanya salat sunnah di rumah lebih afdal daripada salat di masjid secara umum. Apa keutamaan
ketika kita sholat sunnah di rumah dibandingkan ketika kita sholat sunnah di masjid? Apa keutamaan yang kita dapat? Nah, keutamaan di sini kita bagi menjadi dua. Ada yang mengatakan ada keutamaan secara umum dan ada keutamaan secara khusus. Keutamaan secara umum yaitu hadisnya datang dari Zaid bin Thabit, bahwasanya beliau pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Wahai sekalian manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ada perintah, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kenapa? Fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi. Karena sesungguhnya salat yang paling afdal bagi seseorang yaitu salat di dalam rumahnya. Salat di dalam rumahnya. Illa as-salatal maktubah, kecuali salat yang dia laksanakan sebagai salat fardu. Hukum asal salat fardu yang paling utama dilaksanakan di masjid, bukan di rumah. Sebaliknya, hukum asal salat sunnah yang lebih afdal dilakukan di rumah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik salatnya seseorang yang dia laksanakan ketika di dalam rumah. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mengomentari hadis tersebut, beliau mengatakan, wa dhahiruhu annahu yushmilu jami'an nawafil. Hadis ini secara zahirnya itu mencakup secara umum dari salat-salat sunnah yang diperintahkan oleh syariat. Mau salat sunnah apapun, yang jelas ketika dilaksanakan di dalam rumah, maka itu menjadi salat sunnah yang paling afdal untuk kita lakukan. Ketika kita lakukan, kapan itu? Ketika kita laksanakan di dalam rumah. Kecuali itu tadi, hal-hal yang memang diperintahkan dalam syariat untuk kita laksanakan di dua tempat, yaitu di masjid ataupun di lapangan. Selain daripada ini, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya salat sunnah tersebut lebih afdal dilaksanakan di masjid ataupun di lapangan, maka semua salat sunnah lainnya ketika dikerjakan di dalam rumah, maka itu jauh lebih afdal. Seperti salat sunnah rawatib, seperti salat qiyamul lail maupun tahajud dan seterusnya, maupun yang lain. Ini keutamaan secara umum, artinya lebih afdal begitu, lebih utama. Pertanyaannya, apa keutamaan secara khusus, atau ada tidak hadis yang membahas tentang keutamaan salat sunnah di rumah secara spesifik, secara lebih detail tentang pahalanya apa? Ada dua hadis yang membahas tentang keutamaan salat sunnah di dalam rumah secara spesifik, secara merinci tentang keutamaannya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Suhaib Ar-Rumi. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Suhaib Ar-Rumi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini keutamaan secara khusus, spesifik yang menjelaskan tentang pahala salat di dalam rumah atau pahala salat yang tidak kelihatan dari banyak orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli tatawwu'an. Salatnya seseorang sunnah, artinya salat sunnahnya seseorang
haitsu la yarahun nas, di mana ketika dia salat tidak ada manusia yang melihatnya. Tidak ada manusia yang melihatnya. Ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi 25. Maka salat sunnah yang dilaksanakan ketika tidak ada manusia melihat kita, misalkan di dalam rumah, kan kalau di rumah kita melaksanakan salat itu tidak ada manusia yang melihat kita, kecuali memang orang-orang yang di dalam rumah, mama, papa, adik atau kakak dan seterusnya. Pada umumnya tidak ada manusia yang melihat kita untuk sholat ketika kita berada di dalam rumah. Maka pahalanya ketika kita sholat sementara manusia yang tidak ada melihat kita, itu sebanding pahalanya seperti kita sholat di hadapan manusia 25 kali. 25 kali. Pahala yang luar biasa. Jadi kapan seseorang sholat sunnah yang kemudian tidak dilihat orang, artinya dia laksanakan secara tidak banyak orang lihat maka sholat pada waktu itu yang dia laksanakan pahalanya 25 kali ketika dia sholat di hadapan manusia. 25 kali dia sholat di hadapan manusia. Ini keutamaan secara khusus yang menjelaskan tentang lebih utamanya sholat sunnah yang dilakukan secara bukan sembunyi-sembunyi, artinya tidak dilihat banyak orang. Dan sholat di dalam rumah secara umumnya itu orang tidak melihat kita. Siapa yang melihat kita? Di rumah tak? Tidak sembarang juga orang masuk. Itu pun kalau ada orang yang melihat, pastikan keluarga terdekat, mama, papa, kakak, adik. Dan itu ketika keluarga terdekat melihat kita untuk sholat yang seperti ini, maka insya Allah riya ataupun sum'ah itu kecil peluangnya untuk kita bisa riya ketika kita ingin sholat sunnah di rumah. Peluang untuk munculnya riya ataupun sum'ah di dalam hati itu sedikit sekali untuk bisa muncul perasaan-perasaan yang seperti ini ketika kita sholat sunnah di dalam rumah. Beda halnya ketika kita sholat di hadapan manusia, khayalan banyak, maka besar potensi untuk bisa menimbulkan perasaan riya ataupun sum'ah dan seterusnya. Tapi sayang, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah yang dilakukan secara tidak terang-terangan di hadapan manusia, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ini hadis yang pertama. Ada hadis yang kedua yang menjelaskan tentang secara spesifik pahala sholat sunnah ketika kita lakukan secara tidak banyak orang. Hadis yang kedua yaitu diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda. Apa yang beliau katakan? Fadlu salatir rajuli fi baitihi. Di sini menjelaskan tentang spesifik tentang sholat khusus di rumah. Kalau tadi kan tentang sholat yang tidak nampak pandangan sama manusia. Kalau hadis yang kedua menjelaskan tentang betul-betul sholat di rumah. Keutamaan sholatnya seseorang di dalam rumahnya. Bagaimana keutamanya? Ala sholatihi haitsu yarahun nas. Dibandingkan sholat yang dia lakukan ketika manusia melihatnya.
Bagaimana keutamaannya? Kafadlil maktubati 'alan nafilah. Keutamaan sholat di dalam rumah seperti keutamaannya sholat fardu dibandingkan sholat sunnah. Jauh. Tidak ada bandingan keutamaan sholat fardu dibandingkan dengan keutamaan sholat sunnah. Yang kita tahu sholat sunnah itu keutamaannya ada yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lantas bagaimana dengan sholat fardu? Nah, hadis yang kedua menceritakan tentang keutamaan sholat sunnah di rumah dibandingkan sholat di depan khayalat manusia, di depan banyak orang, itu layaknya seperti sholat fardu dibandingkan dengan sholat sunnah. Sholat di rumah, ketika sholat sunnah yang kita lakukan di rumah pahalanya seperti sholat fardu, sementara sholat sunnah yang kita lakukan di masjid atau di tempat yang ramai yang dilihat banyak orang itu seperti sholat sunnah pada umumnya. Akan tetapi hadis ini mauquf. Mauquf. Apa arti hadis mauquf? Yaitu penyandaran hadisnya tidak benar disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas yang benar apa? Penyandaran hadis tersebut itu cuma sampai kepada para sahabat saja. Ya, penyandaran hadis yang kedua ini itu cuma sampai kepada sahabat. Artinya hadis ini sahabat yang mengucapkan, bukan Nabi. Sehingga dari hadis ini secara mauquf, kalau sahabat yang mengatakan hadis ini, maka hadisnya sahih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Adapun kalau kita mau paksa hadis ini bahwasanya Nabi yang mengucapkan kemudian diistilahkan sebagai hadis yang marfu', maka hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Wallahu a'lam, hadisnya sahih secara mauquf. Itu sampai saja sahabat. Artinya hadis ini sahabat yang mengucapkan. Kemudian dijawab sama para ulama. Hadis ini betul mauquf, artinya para sahabat yang mengucapkan. Akan tetapi kalimat yang mengucapkan kafadlil maktubati 'alan nafilah, seperti keutamaan sholat fardu atas sholat sunnah pahalanya, itu murni al-ijtihad. Itu murni ijtihadnya sahabat. Sebab tidak ada nas baik dari Al-Quran maupun hadis secara khusus betul-betul yang mengatakan dari Nabi SAW tentang keutamaannya sholat di dalam rumah sunnah ya, dibandingkan sholat sunnah yang dilakukan di masjid ataupun di depan manusia yang banyak. Secara mendetail tentang apa pahalanya, apa begininya, apa keutamaan yang didapat, secara umum iya ada. Ya. Dan itu tidak diragukan. Sepakat ulama bahwasanya sholat sunnah yang kita lakukan di dalam rumah jauh lebih afdal dibandingkan sholat sunnah yang kita lakukan di depan banyak manusia atau di masjid. Ini sepakat ulama. Tapi untuk menjelaskan apa pahala tertentunya ketika kita sholat sunnah di dalam rumah, ini tidak ada hadis yang gamblang yang menjelaskan hal tersebut. Setahu saya, sebatas pengetahuan saya. Nah, ini tentang keutamaannya. Sekarang, terdapat hadis yang memerintahkan kita, yang menganjurkan kita untuk memperbanyak sholat sunnah di rumah. Ya. Ada beberapa hadis yang menganjurkan kita, yang memerintahkan kita
Sekarang ada hadis yang menganjurkan kita atau yang memerintahkan kita untuk sering-sering atau memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah. Yang pertama hadisnya Jabir. Hadisnya Jabir. Beliau pernah berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi." Apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai sholat di masjid, artinya sholat fardu. Apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan sholatnya di masjid, sholat apa yang kita sering lakukan di masjid dan yang jauh lebih utama ketika kita dilaksanakan di masjid? Ya pasti sholat fardu. Kata Nabi, kalau kalian sudah sholat fardu di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi. Maka jadikanlah rumahmu itu bagian daripada sholatmu yang lain. Saya ulangi. Maka jadikanlah rumahmu itu bagian daripada melaksanakan sholat di situ. Artinya, meskipun kamu sudah sholat di dalam masjid sebagai sholat fardu ataupun wajib, Nabi menganjurkan sering-seringlah untuk kita sholat di dalam rumah. Jadikan juga sholat-sholat sunnahmu itu kamu laksanakan di dalam rumah. Kenapa? Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salat di dalam rumah, salat sunnah ya. Karena Allah menjadikan salat di dalam rumah itu khairan, jauh lebih baik dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Dibandingkan dilaksanakan di tempat-tempat yang lain. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Al-Imam Al-Munawi ketika mensyarah hadis tersebut dalam kitab Faidul Qadir, ya, beliau mengatakan, Al-Imam Munawi yang kita tahu beliau adalah ulama bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan dalam Faidul Qadir, apa yang beliau katakan, falyaj'al al-fardha fil masjid wan nafla fi baiti. Hendaklah kalian kaum muslimin menjadikan salat fardu itu di masjid dan salat sunnah di rumah. Kadang-kadang ya di rumah. Kenapa? Apa alasan yang beliau sebutkan? Beliau mengatakan menunjukkan lita'uda barakatuhu 'alal baiti wa ahlihi. Supaya kalau kita sudah terbiasa sholat di dalam rumah, menjadilah keberkahan tersebut itu kembali ke dalam rumah dan kepada penghuni rumah. Jadi semakin seseorang sering sholat di dalam rumahnya, maka insya Allah keberkahan itu akan turun kepada rumahnya sendiri dan kepada orang-orang yang menghuni rumah tersebut. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Hadis yang kedua yang bercerita tentang perintah atau anjuran untuk kita melaksanakan sholat sunnah di rumah, yaitu hadisnya Abdullah bin Umar. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya masyhur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Wahai orang muslim,
jadikanlah rumah-rumah kalian itu bagian daripada sholat kalian. Bagian daripada sholat kalian. Artinya, jadikanlah rumah kalian juga sebagai tempat sholat. Tempat sholat. Artinya, kalau di rumah tetap laksanakan sholat. Jangan biarkan rumah yang kita huni itu tidak pernah di dalamnya dilaksanakan sholat sama sekali. Jangan biarkan seperti itu, kata Nabi. Kenapa? Wala tattakhiduha qubura. Dan jangan sesekali kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Artinya seperti ini, sebab rumah yang tidak pernah dilaksanakan sholat di dalamnya sama sekali, itu layaknya kuburan. Tidak ada yang beda. Meskipun rumahnya itu megah, dengan segala bentuk perhiasan di dalamnya, dengan segala bentuk kecantikan, keelokan di dalamnya, dengan seluas-luasnya bangunannya dan seterusnya, akan tetapi rumah yang tidak pernah kita jadikan sholat di dalamnya, maka sebesar apapun itu rumah, semewah apapun itu rumah, saksikan rumah tersebut adalah layaknya seperti kuburan. Tidak ada yang beda. Kenapa? Karena kuburan itu adalah tempat yang tidak pernah didirikan sholat di situ. Artinya kita dilarang untuk melaksanakan sholat di kuburan, kecuali sholat mayat. Adapun sholat fardu di dalam di kuburan atau di sekitaran kuburan, bahkan menghadap ke kuburan, itu ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, dan Nabi SAW melarang akan hal tersebut. Ini di antara hadis yang menganjurkan kita untuk sholat, untuk sering-sering sholat di rumah. Sekarang, selain Nabi menganjurkan kita untuk sholat sunnah di rumah, juga Nabi seringkali bahkan selalu mempraktekkan ini. Jadi sekarang kita membahas tentang kebiasaannya Nabi sholat sunnah di dalam rumah. Kebiasaannya Nabi sholat sunnah di dalam rumah. Artinya ketika Nabi memerintahkan umatnya untuk sholat di dalam rumah, sering-sering sholat di dalam rumah, pun Nabi SAW selalu sholat sunnah di dalam rumahnya. Hadisnya Aisyah, ibunda Aisyah, beliau pernah berkata dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Beliau pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baitihi. Jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali salat di dalam rumahnya. 4 rakaat qabla zuhri, sebelum salat zuhur. Maksudnya di sini salat apa? Rawatib. Salat sunnah rawatib. Thumma yakhruju, kemudian Nabi keluar, fayusalli bin nas, mengimami para sahabat. Thumma yadkhulu, kemudian setelah setelah melaksanakan salat fardu siang zuhur, yadkhulu, kemudian Nabi lagi kembali masuk ke rumahnya, fayusalli raka'atain, dan Nabi melaksanakan 2 rakaat di rumahnya lagi. Wa kana yusalli bin nasi al-maghrib, kemudian setelah masuk salat maghrib, maka Nabi keluar mengimami manusia salat maghrib. Thumma yadkhulu, setelah lepas salat maghrib, Nabi masuk ke rumahnya, fayusalli raka'atain, Nabi salat ba'diyah maghrib 2 rakaat di rumah. Wa yusalli bin nasi al-isya'a,
Kemudian Nabi keluar lagi mengimami para sahabat untuk sholat isya. Thumma yadkhulu fi baiti fayusalli raka'atain. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumahku, kata Ibunda Aisyah, untuk sholat sunnah 2 rakaat, yaitu ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah setelah isya. Ini menunjukkan bahwasanya memang kebiasaannya Nabi dan kebanyakan ketika beliau melaksanakan sholat sunnah itu beliau laksanakan di rumah, di rumah, di rumah. Sekarang keutamaannya tadi sudah, kemudian perintah atau anjuran untuk sholat di rumah sudah, kemudian hadis yang menceritakan kebiasaan Nabi untuk sholat di rumah juga sudah. Sekarang, apa alasan kenapa sholat sunnah di rumah jauh lebih afdal dibandingkan sholat di masjid atau di depan banyak manusia? Sekarang alasannya, apa sih alasan dari sholat sunnah dilakukan di masjid itu menjadi lebih afdal dibandingkan sholat di masjid atau di depan banyak manusia? Alasan yang pertama yaitu aqrabu ilal ikhlas wa ab'adu minar riyah. Ini sudah pasti. Sholat yang kita lakukan di rumah jauh lebih dekat kepada ikhlas. Lebih dekat kepada ikhlas dan insya Allah jauh daripada sifat riyah. Yang kita jelaskan sebelumnya, potensi untuk kita riyah, untuk kita laksanakan sholat di rumah, meskipun kita dilihat sama keluarga terdekat kita, itu sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena tidak ada yang perlu untuk kita riakan mungkin ya, karena itu adalah orang tua kita sendiri, bapak ataupun ibu, begitupun dengan kakak ataupun adik, tidak ada chance, tidak ada peluang untuk timbul ria di situ. Maka di antara alasan hikmah kenapa sholat di rumah lebih afdal dibanding sholat sunnah ya, di rumah lebih afdal dibandingkan sholat di masjid, yang pertama yaitu lebih dekat dengan ikhlas, kemudian jauh dari sifat riyah. Kemudian dikatakan juga oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, salat sunnah di rumah wa huwa min amalis sirri, itu juga termasuk amalan sir, rahasia. Amalan rahasia. Wa fi'luhu fil masjidi alaniyah, dan melaksanakan sholat sunnah di masjid itu termasuk amalan alaniyah. Kebalikannya sir, yaitu dilakukan secara terang-terangan. Terang-terangan. Wasirru afdal. Dan yang kita tahu, amalan itu ketika dihadapkan amalan sembunyi-sembunyi atau amalan yang tidak banyak orang tahu dibandingkan dengan amalan yang banyak tahu, maka amalan yang tidak banyak orang tahu jauh lebih afdal nilainya. Jauh lebih afdal nilainya. Contoh, sedekah. Sedekah kan ada bentuknya, ada dua. Ada yang secara terang-terangan dan ada yang secara sembunyi-sembunyi. Misalkan secara terang-terangan, ya kita dilihat bersedekah sama teman, sama keluarga dan seterusnya. Dan ini banyak yang dilakukan sama kaum muslimin. Walhamdulillah. Dan ini juga termasuk kebaikan yang mulia.
Dan ada juga sebagian di antara kaum muslimin ketika mereka bersedekah itu mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak mau ditahu oleh banyak orang ketika dia bersedekah. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan tidak mau diketahui oleh banyak manusia. Kata Nabi SAW, akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada tempat teduh kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang bersedekah sementara tangan kirinya tidak tahu sendiri. Ada orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya sendiri tidak tahu kalau dia bersedekah. Apa maksudnya? Orang tersebut sangat menjaga niatnya. Artinya sedekah yang dia lakukan tidak banyak orang tahu. Sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu kalau dia bersedekah. Ini keutamaan ibadah yang kita lakukan secara sir atau tidak banyak orang lihat. Karena itu lebih menjaga keikhlasan. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu tadzkirun nas, mengingatkan manusia. Mengingatkan manusia wa ta'limul jahili min ahlil baiti aw man yarah. Yaitu mengajarkan orang yang tidak mengetahui dari penghuni-penghuni rumah atau orang yang melihatnya. Karena kan kebanyakan orang yang kita tahu, kebanyakan yang kaum muslimin tahu bahwasanya sholat itu ya yang lebih afdal yang dilaksanakan di masjid. Dilaksanakan di masjid. Padahal ada sholat yang lebih utama untuk kita lakukan di dalam rumah dibandingkan di masjid. Nah, di antara faedah atau alasan kenapa kita disuruh untuk sholat di dalam rumah, untuk kita memberitahukan keluarga atau orang-orang yang ada di dalam rumah bahwasanya ada juga di dalam Islam sholat yang ketika kita laksanakan di dalam rumah menjadi lebih afdal dibandingkan untuk kita laksanakan di selain daripada masjid. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, liyatabarraka al-baitu bidzalika, supaya rumah itu menjadi berkah. Rumah menjadi berkah. Sehingga kalau rumah menjadi berkah dengan salat, wa tanazzala fihi ar-rahmatu wal malaikatu. Kalau keberkahan sudah turun di rumah, maka rahmat dan malaikat pun akan senantiasa turun di rumah. Luar biasa. Nah, wa yanfiru minhu syaitan. Kalau malaikat sudah turun di rumah sebagai bentuk keberkahan dari sholat yang kita lakukan, maka syaitan itu akan menjauh dari rumah. Menjauh dari rumah. Kemudian alasan yang terakhir yaitu li'alla yaj'alal baita maqabiran, supaya kita tidak menjadikan rumah ini sebagai kuburan berdasarkan tadi hadisnya hadisnya Abdullah bin Umar. Hadisnya Abdullah bin Umar tentang larangan menjadikan rumah sebagai kuburan jika tidak pernah ditempati sholat. Yang terakhir, sebelum kita masuk ke hadis ini, belum masuk hadisnya. Padahal baru satu saja pembahasannya, yaitu fatwa ulama. Fatwa ulama. Bahkan ulama memfatwakan bahwasanya sholat sunnah. Yang ini ya, ini kita bicara sholat sunnah. Jangan disalahpahami lagi. Fatwanya ulama tentang sholat sunnah di dalam rumah jauh lebih afdal dibandingkan sholat sunnah yang dilakukan di Masjid Nabawi, sekalipun itu Masjidil Haram.
Ada fatwanya ulama, dan yang memfatwakan ulama seperti ini yaitu Al-Imam Al-Munawi juga dalam Faidul Qadirnya tadi. Kemudian diantaranya juga Asy-Syaikh bin Baz rahimahumullahu taala. Mereka mengatakan bahwasanya salat sunnah di dalam rumah itu jauh lebih afdal pahalanya dibandingkan ketika kita melaksanakan salat sunnah di masjid, sekalipun masjidnya itu adalah Masjid Nabawi, apalagi maupun Masjidil Haram, Masjidil Haram. Tapi tidak tahu kalau sekarang itu berlaku tidak fatwanya atau tidak, karena fatwa itu ya berlaku juga untuk tergantung kondisi, tergantung kondisi. Dan sebagian juga ulama ada yang kurang menyetujui tentang pendapat yang seperti ini. Karena masa orang jauh-jauh dari negaranya terbang ke Mekah, terbang ke Madinah untuk sholat, mendapatkan keutamaan sholat sunnah di Masjidil Haram, sholat sunnah di Masjid Nabawi, tahu-taunya tetap menjadi sholat sunnah yang begitulah. Menjadi sholat sunnah yang paling afdal tetap di hotel atau di tempat tinggal. Kalau kita pergi ke Makkah atau Madinah kan tidak ada tempat tinggal tadi sana. Berarti yang dimaksud di sini adalah sholat di hotel lebih afdal. Meskipun ada ulama kurang mendukung ya hal yang seperti ini. Itu tentang pendahuluannya. Tentang pendahuluannya. Wallahu a'lam. Yang jelas secara umum salat sunnah di rumah, dilaksanakan di rumah lebih afdal dibandingkan salat sunnah di masjid. Kita masuk ke hadisnya. Kata Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Abbas Al-Ambari, telah bercerita kepada kami Abbas Al-Ambari. Qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Mahdi. An Muawiyah bin Salih, dari Muawiyah bin Salih. Anil Alla bin Al-Harith, dari Al-Alla bin Al-Harith. An Haram bin Muawiyah, dari Haram bin Muawiyah. An ammihi, dari pamannya Haram, yaitu Abdullah bin Sa'ad qala. Abdullah bin Sa'ad, beliau pernah berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi baiti. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat yang saya laksanakan di rumah, was salati fil masjid, dan salat yang saya laksanakan di masjid. Qala, beliau pernah berkata, maksudnya Nabi, qad tara ma aqrabu baiti minal masjid. Wahai Abdullah bin Sa'ad, kamu tahu sesungguhnya rumahku itu baku dekat sama masjid. Baku dekatan sama masjid. Fali an usalli fi baiti ahabbu ilayya min an usalli fil masjid. Ini perkataannya Nabi, jelas. Maka saya sholat di rumah jauh lebih saya senangi. Saya ulang. Saya sholat di dalam rumah, sholat sunnah, jauh lebih saya senangi dibandingkan saya sholat sunnah di dalam masjid. Illa an takuna sholatan maktubatan, kecuali sholat yang saya laksanakan itu adalah sholat fardu. Hadisnya tegas bahwasanya Nabi lebih suka untuk melaksanakan sholat sunnah di dalam rumah dibandingkan beliau melaksanakan sholat di masjid. Dan ini menjadi keutamaan secara umum bahwasanya sholat sunnah di rumah lebih utama dibandingkan sholat sunnah yang tidak diketahui banyak orang lebih utama dibandingkan sholat yang dilaksanakan di depan khayalat atau di hadapan banyak manusia. Hadisnya sahih
ya, sebagaimana yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Allah taala a'la wa alam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.